Masih Nggak usah lah. main game nggak? Hah? Banyak yang nanya. Udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-games. Dulu nge-game. Mungkin PS5, Switch, Demo. Main di handphone. Dulu Gitu kan? iya pastilah ya, Mobile Legend, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya mau belajar Tanya anak apa ini? Nah, tanya. ya minimal pasti meeting. Nganggur ya. Wih. Saking nganggur. Pakai coki. Ya udah lah mas. Saya males banget ngomong. Nggak punya hobi apa mas? Nggak punya. Hah? Nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa aja. Coba lihat, ngomong aja males katanya. Aduh, pantas aja ya kalau ditanya oleh wartawan irit banget ngomongnya gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi Pak Subhan juga tidak terima kalau soal gugatan ijazah ini damai gitu. Tidak terima, kecuali kalau Gibran mau mundur. Ngeri sekali ya. Kita lihat videonya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur, gitu. Jadi cara damainya nanti kalau justru minta Mas Gibran mundur gitu loh. Proposal damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Oke. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira nggak ada. Sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah itu keren Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin, dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu.
Waduh Bung, Wakil Presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana wapres kita dalam video lamanya terungkap kembali di mana dia dulu pada saat dia pergi ke luar negeri atau di Singapura, ya tentunya di sana yang dibilang masyarakat ya mereka kira dia sekolah di sana, yang ternyata tidak, sebaliknya, yang ternyata dia di sana ngegame setiap hari ya. Dia tidak suka malas belajar atau apa-apa, dia hanya mau ngegame setiap hari atau ngepost ya melalui online ya. Tentunya dalam klip video tersebut kita tahu arti dan maksud yang saya bilang ini ya. Tentunya sebagai wapres atau para pemimpin kita ya harusnya latar belakangnya harus memang benar-benar bagus, dan dari segi pengalaman serta pendidikan atau dalam cara beretika ya tentunya dinilai terus dari masyarakat ya. Di situ sehingga Bapak ini memberikan pernyataan menohok kepada wapres kita, di mana dalam hal tersebut hanya karena perkataan atau kelakuannya tersebut yang membuat dirinya tidak dihargai ya. Tentunya sebagai pemimpin negara ya harusnya menjadi pemimpin yang arogan atau menjadi pemimpin yang disegani banyak orang serta profesionalisme sebagai pemimpin negara kita. Nah, tentunya di situ banyak yang mau untuk dirinya dilangsirkan dan mengundurkan diri karena dari hal-hal yang ia lakukan atau kelakuannya tersebut tidak sesuai dengan seperti pemimpin kita ya. Gibran bagusnya mengundurkan diri untuk meneruskan sekolah lagi setelah lulus daftar lagi calon presiden ya, ibarat seperti itu, karena para masyarakat mau ya pemimpin yang benar-benar berpengalaman serta pemimpin yang memang bisa berpikir kritis yang dihormati, disegani oleh masyarakatnya. Tentu kita tahu dalam pemimpin-pemimpin sebelumnya ya disegani oleh masyarakat dan banyak dibanggakan, namun pada saat beliau ini memimpin atau menjadi wapres ya tentunya sudah banyak hal kejanggalan-kejanggalan di situ, yang artinya
dia tidak banyak disukai atau malah dia dihujat ya oleh para masyarakat sebagian. Tapi ya tentu dari hal tersebut kita tahu itu bukan karena orang lain, namun karena sikap dan karakternya yang tidak bisa memprofesionalkan diri sebagai pemimpin negara kita ya. Di situ banyak masyarakat yang mau untuk dirinya dilansarkan, apalagi setelah mendengar berita-berita hal tentang ijazahnya tersebut ya, semakin banyak masyarakat menghujatnya, yang artinya dia dibilang pelangak-pelongok, kosong pemikirannya, banyaklah hal-hal yang memang menimbulkan layaknya dia sebagai hanya seperti orang biasa saja, tidak bisa memprofesionalkan diri sebagai wapres ya tentunya di situ. Nah, selanjutnya di situ ya ibaratnya otak kau disuruh ngerjain tugas SMA ya, berat ya seperti begitu, ibaratnya seperti anak SD mengerjakan tugas anak SMA ya, tentunya berat seperti begitu ya. Makanya hal tersebut karena masih belum banyak pengalamannya, makanya kelakuannya seperti itu ya, wajar saja. Namun pada zaman sekarang ya harus memprofesionalkan diri agar dihormati, karena ketika kelakuannya tidak bagus ya otomatis dia banyak dihujat. Apalagi sekarang banyak beredar di beberapa media sosial mengenai tentang kasus tudingan tersebut ya. Tentunya dalam hal tersebut ya ibaratnya karena dia dari geng Solo atau dari Jawa ya, tentunya memang harus menjadi pemimpin yang profesionalisme, karena bisa saja dia dihujat oleh masyarakat sekitar di sana ya. Sebagai rakyat ya tentunya punya pemimpin yang penipu macam Jokowi dan Gibran, susah bayar pajak mahal hanya untuk menggaji manusia bodoh dan pembohong macam Gibran ya. Makanya banyak masyarakat yang tidak suka dengan dia di situ ya. Gibran kalau tidak bisa dihentikan segera, sama saja kita merusak moral dengan negara kita berbahaya. Segera lansarkan, jangan sampai orang besar yang melansarkan ya. Makanya banyak masyarakat yang tidak suka dengan sikapnya ya, karena dari kelakuannya tersebut ya kita bisa menilai dari sikap dan karakternya yang tidak menjiwai sebagai pemimpin kita ya. Tentunya di situ tidak ada aura-aura disegani, karena seperti kayak rakyat biasa saja, bahkan dia seperti anak yang tidak ada pemikiran sama sekali untuk berpikir positif dalam menghadapi situasi-situasi di negara kita ya. Ternyata selama ini wartawan salah pernyataan kepada Fafa ya, harusnya ditanyakan ML Mobilegeng bukan yang lain ya, ibaratnya karena sudah kita lihat dalam video tersebut ya, dia adalah pemain game ya, tentunya tidak terlalu fokus ya, ibaratnya sebagai ayahnya ya jangan langsung mendaftarkan anaknya dalam hal pemimpin negara kita, karena jiwa-jiwanya masih jiwa muda atau pemikirannya masih pemikiran seperti anak-anak muda ya, tentunya males dalam hal berpikir kritis dalam menghadapi situasi-situasi di negara kita, apalagi mengurus negara ini ya, tentunya sangat berat ya kepada dia ya. Harusnya jangan dipaksakan begitu hanya demi kekuasaan atau keuntungan pribadi ya, ibaratnya seperti begitu ya. Pak Subhan sedang mencatat sejarah karenanya banyak yang kenal nama itu. Kebenaran, kejujuran punya nilai di sesama umat ya, makanya harus menjadi pemimpin yang profesionalisme di situ seharusnya ya. Teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyingkapi situasi-situasi global di negara kita ini, terutama yang tertuju pada wapres kita ini. Nah, terima kasih teman-teman.